Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bima Andika Pratama Simanjuntak, NIM 03021181940118 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019, kelas B Kampus Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi geofisika tambang dengan topik Geophysical Well Logging. Adapun tujuan dari presentasi ini ialah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Geofisika Tambang. Baiklah, Geophysical Well Logging dalam eksplorasi batu bara. Di sini dapat kita lihat kegiatan dari metode well logging geofisika. What is geophysical well logging? Apa itu well logging geofisika? Ada salah satu teknik yang dikenal dalam kegiatan eksplorasi batu bara, yaitu geophysical well logging. Teknik ini digunakan untuk melihat seberapa sebaran litologi dan endapan batu bara dalam suatu lubang bor. Apa itu geophysical well logging? Bagaimana cara kerjanya? Dan ada apa saja jenis-jenisnya? Kemudian apa tujuan dan manfaatnya? Dan apa saja prosesnya? Akan kita lihat pada slide berikutnya. Pengertian geophysical well logging. Logging adalah teknik untuk mengambil data-data dari formasi dan lubang sumur dengan menggunakan instrumen khusus. Sedangkan geophysical well logging adalah salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti radioaktivitas, resistivitas, kecepatan, densitas, dan masih banyak lagi. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri, tergantung dari jenis logging yang dilakukan. Pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa jenis geophysical well logging yang terkhususnya digunakan dalam eksplorasi batu bara. Di sini dapat kita lihat tujuan dan manfaat dari metode geophysical well logging. Pada awalnya, geophysical well logging pertama kali dikembangkan untuk industri minyak bumi oleh Marcel dan Konrad Schlumberger pada tahun 1927. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya untuk industri minyak bumi, metode ini juga dapat digunakan dalam industri yang lain. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah dalam industri mineral. Merupakan metode yang banyak digunakan baik untuk kegiatan eksplorasi dan untuk memantau kerja dalam kegiatan pertambangan. Kemudian dalam eksplorasi dan penilaian air tanah juga digunakan untuk penggambaran zona aquifer dan produksi. Selanjutnya dalam studi regolit, geofisika well logging dapat memberikan wawasan yang unik ke dalam komposisi, struktur, dan variabilitas dari bawah permukaan. Dan juga banyak digunakan untuk koreksi kumpulan data geofisika airborne, seperti airborne electromagnetic. Dan di dalam eksplorasi batu bara dipergunakan untuk menentukan sumber daya dan cadangan batu bara. Oke, di sini khususnya mengenai eksplorasi batu bara. Jadi, logging geofisika dapat memberikan informasi geologi yang dibutuhkan dalam eksplorasi batu bara. Antara lain untuk yang pertama, identifikasi lapisan batu bara yang meliputi kedalaman dan ketebalan lapisan batu bara. Jadi di sini untuk mengidentifikasi SIM pada batu bara. Kemudian adanya parting dan variasi kualitas dalam lapisan batu bara. Yang kedua, kedalaman dan ketebalan lapisan batuan pengapit berupa roof, floor, parting, dan interburden. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah untuk kenampakan geologi seperti sesar, kekar,
washout, lapisan batu pasir yang tebal, dan intrusi batuan beku. Dan yang keempat, untuk karakteristik hidrogeologi dan geoteknik. Di sini bisa kita lihat alat utama yang digunakan pada metode geophysical well logging. Metode logging geofisika merupakan pengukuran variasi kedalaman sifat fisik batuan sekitar dengan menggunakan alat pengukuran geofisika yang dapat disebut dengan sonde. Di sini teman-teman bisa melihat sebuah alat yang disebut sonde yang biasa digunakan dalam metode geofisika well logging. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis geophysical well logging. Yang pertama, gamma ray log. Jenis log ini digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan formasi atau batuan di dalam lubang bor. Unsur radioaktif yang terukur oleh log ini umumnya adalah uranium, thorium, potasium, dan radium. Log ini nantinya akan dikorelasikan dengan permeabilitas batuan di bawah permukaan. Ketika batuan kaya akan unsur radioaktivitas, maka umumnya batuan tersebut relatif tidak permeabel dibandingkan batuan yang sedikit kandungan unsur radioaktifnya. Batu bara sendiri merupakan batuan yang miskin akan unsur radioaktif. Jadi batu bara memiliki unsur radioaktif yang sedikit, sehingga pembacaan pada log ini akan rendah. Yang kedua, resistivitas log. Log ini sebenarnya mirip dengan metode geolistrik dalam geofisika, yaitu membaca sebaran resistivitas bawah permukaan. Namun resistivity log bisa dikatakan memiliki resolusi yang lebih baik. Batuan bawah permukaan umumnya memiliki pori, dan pori tersebut mengandung fluida. Log ini akan membaca nilai resistivitas batuan, yang sebenarnya adalah resistivitas pada fluida yang tergantung di dalam batuan tersebut. Batu bara merupakan batuan yang minim kandungan hidrogen dan oksigen, tetapi kaya akan karbon, sehingga batu bara memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi. Dalam pembacaan resistivity log, sangat terlihat sekali anomali tinggi jika pada sumur tersebut terdapat batu bara. Yang ketiga, neutron porosity log. Seperti namanya, log ini nantinya digunakan untuk mengetahui porositas batuan di dalam sumur. Tapi sebenarnya log ini tidak mengukur porositas sesungguhnya dari batuan, melainkan yang diukur adalah kandungan hidrogen yang terdapat pada pori-pori batuan. Artinya, semakin banyak kandungan hidrogen pada batuan, maka dapat diinterpretasikan batuan memiliki porositas yang tinggi juga. Sama seperti sebelumnya, batu bara merupakan batuan yang miskin kandungan hidrogen, sehingga pembacaan rendah pada log ini dapat diduga sebagai adanya endapan batu bara. Oke, kita masuk ke proses yang ada pada metode well logging geofisika. Yang pertama itu adalah logging while drilling atau LWD. Logging while drilling adalah pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat membor. Alatnya dipasang di dekat mata bor. Data dikirimkan melalui pulsa tekanan lewat lumpur pemboran ke sensor di permukaan. Setelah diolah lewat serangkaian komputer, hasilnya juga berupa grafik log di atas kertas. LWD berguna untuk memberi informasi formasi, yaitu berupa resistivitas, porositas, sonik, dan gamma ray, sedini mungkin pada saat pemboran. Kita dapat melihat di sini contoh dari hasil logging while drilling. Selanjutnya ada mud logging. Mud logging adalah pekerjaan mengumpulkan, menganalisis, dan merekam semua informasi dari partikel solid, cairan, dan gas yang terbawa ke permukaan oleh lumpur pada saat kegiatan pemboran. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan formasi sumur yang sedang dibor. Berikut gambar dari kegiatan mud logging.
proses smart logging. Baiklah, kesimpulannya pada presentasi kali ini, yang pertama, geophysical well logging memiliki parameter fisika yang khas dan perlu diingat. Satu data log belum dapat memastikan di bawah sumur terdapat batu bara karena masih memiliki uncertainty yang tinggi. Maksudnya di sini adalah karena masih memiliki ketidakpastian yang tinggi. Maka itu integrasi data log satu dengan yang lainnya perlu dilakukan sehingga tidak heran suatu perusahaan melakukan running data log lebih dari satu jenis. Dan kesimpulan berikutnya, kegiatan eksplorasi memanfaatkan metode well logging juga memiliki peranan yang penting dalam menentukan apakah suatu lapangan memiliki endapan batu bara yang layak untuk ditambang secara ekonomis atau tidak. Terima kasih. Mungkin demikian pemaparan atau presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode geophysical well logging. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf apabila dalam pemaparan kali ini ada kekeliruan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.